Selamat berjumpa. Kekasih-kekasih Kristus, bersyukur kita dipertemukan kembali dalam sapaan rohani saat ini. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk anugerah yang Engkau nyatakan kepada kami. Ajarkan kepada kami untuk berani dengan jujur mengakui siapa Engkau. Urapi dan sertai kami, agar kami mampu mengerti apa yang Kau maksudkan melalui sapaan saat ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kekasih-kekasih Kristus, bukan perkara yang mudah bagi siapapun untuk mengakui Yesus Kristus yang hadir di tengah-tengah kehidupannya. Bahkan pada masa kehadirannya di dalam dunia ini pun, murid-muridnya sendiri tidak tahu siapa sebenarnya Dia. Melalui apa yang dituliskan dalam Injil Matius pasal 16 ayat 13 sampai dengan 20. Di sini kita memperoleh banyak hal tentang bagaimana pandangan murid-murid itu. Ada di antara mereka yang berkata bahwa Yesus Kristus tidak lain adalah Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan bahwa Dia adalah nabi atau pendahulu yang telah datang. Satu di antara 12 muridnya berani berkata bahwa Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Dan siapa yang berani mengatakan dengan jujur bahwa Yesus Kristus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup? Tidak lain adalah Simon Petrus. Pengakuan Simon Petrus ini juga disertai dengan perjuangan dan pergumulan. Bagaimana seorang Simon Petrus harus berjuang mempertahankan pendapatnya. Bagaimana ia harus menyatakan kesaksian yang ia ucapkan di hadapan gurunya yang tidak lain adalah Mesias itu sendiri. Dan Yesus pun berkata, Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Perjuangan seorang Simon Petrus penuh dengan tantangan. Dan bagaimana kita tahu pengakuan Petrus yang juga mengalami jungkir balik, bahkan pernah mengatakan, aku tidak mengenalnya. Namun kita semua tahu Petrus disadarkan kembali akan pengakuan imannya. Dan pengakuan yang jujur itu terus mengilhami kehidupannya. Sehingga bagaimana ia harus berjuang mempertahankan pengakuan itu dalam iman dan hidupnya. Kekasih-kekasih Kristus, mari kita juga mengingat kembali pengakuan kita pada janji yang pernah kita nyatakan pada saat kita menerima baptisan kudus dewasa, atau pada saat diteguhkan dalam pengakuan percaya kita. Benarkah Dia adalah Mesias untuk kita? Jika ya, perjuangkan dan pertanggungjawabkan dengan tulus dan benar. Tuhan Yesus Kristus Sang Mesias menyertai dan menolong kita semua. Amin. Kita satu kembali dalam doa.
Terima kasih untuk sapaan-Mu, karena Engkau mengingatkan kami agar kami bertanggung jawab atas pengakuan iman kami, memutuskan Engkau yang adalah Mesias, Anak Allah untuk kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.